Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memperkenalkan tugas UAS dari mata kuliah Manajemen Industri Jasa. Tema yang saya ambil adalah di kantor pos. Jurnal yang saya ambil berjudul Analisis Tingkat Kualitas Pelayanan Jasa dengan Metode Service Quality ServQual Fusi di PT Pos Indonesia Sidoarjo. Nama saya Fikri Nurul Amin dengan NIM 2018-57048. Yang pertama adalah latar belakang perusahaan. Kantor pos Gedangan Sidoarjo yang terletak di Kecamatan Jalan Raya Kedacan, Gedangan Sidoarjo merupakan suatu badan usaha milik negara Indonesia yang bergerak di bidang layanan pos. Saat ini kantor pos Gedangan Sidoarjo memiliki 2 pegawai, petugas administrasi, dan 1 orang supervisor. Namun dalam usaha melayani kebutuhan pelanggan, kantor pos Gedangan Kabupaten Sidoarjo mendapatkan keluhan-keluhan atau komplain dalam 1 bulan kurang lebih 5 komplain dari pelanggannya. Di antaranya pengiriman surat dan paket mengalami keterlambatan, kemudian kondisi paket rusak. Selanjutnya adalah sebagai langkah awal untuk meningkatkan kualitas pelayanan diperlukan pengetahuan mengenai atribut-atribut pelayanan yang dapat memengaruhi kepuasan pelanggan terhadap jasa yang diterimanya. Kesesuaian antar persepsi dan harapan pelanggan sangat diperlukan sehingga tidak terjadi kesenjangan GAP. Pelanggan akan merasa puas apabila pelayanan yang diharapkan sesuai dengan yang diterima. Perumusan masalah. Perumusan masalah pada jurnal tersebut adalah berapakah tingkat kualitas pelayanan jasa yang diberikan oleh kantor pos Gedangan Kabupaten Sidoarjo dan atribut pelayanan apa saja yang ditingkatkan kualitas pelayanannya. Metode penelitian. Metode yang digunakan dalam mengukur kepuasan pengunjung atau pelanggan adalah Service Quality, ServQual. Metode ini merupakan metode yang digunakan untuk mengetahui kriteria kualitas yang harus ditingkatkan kualitas pelayanannya berdasarkan GAP yang terjadi antara persepsi dan harapan pelanggan. Di antaranya adalah berbagai model pengukuran kualitas pelayanan. ServQual merupakan metode yang paling banyak digunakan karena frekuensi penggunaannya yang tinggi. ServQual dipandang memenuhi syarat validitas secara statistik. Metode ServQual terdiri atas 5 dimensi kualitas pelayanannya, yaitu reliability atau keandalan, asuransi atau jaminan, tangibles atau bukti terukur, empati, kemudian yang terakhir adalah responsif, daya tanggap. Dalam penelitian persepsi dan harapan pada ServQual menghasilkan penilaian seseorang terhadap suatu kriteria tersebut memungkinkan adanya integrasi dan langkah lanjutan sehingga menghasilkan hasil yang objektif dan realistis untuk diterapkan. Penelitian ini mencoba mengintegrasikan ServQual dengan Fusi. Dengan menggunakan metode ini diharapkan dapat menangkap bias dan subjektivitas yang terjadi pada saat mengumpulkan data melalui pengisian kuesioner. Kerangka penelitian. Kerangka penelitian ini dimulai dari studi lapangan di PT Pos Indonesia Sidoarjo dan adanya studi pustaka yang didapatkan di perkuliahan, kemudian didapatkan perumusan masalah dan dilanjutkan dengan menentukan tujuan penelitian. Setelah itu dilakukan identifikasi variabel terhadap penelitian ini. Kemudian dilakukan pengumpulan data, yakni mulai dari penyusunan kuesioner berupa data responden, lalu kuesioner dimensi dan atribut pelanggan. Kuesioner dimensi dan atribut manajemen dan dapat dilakukan penyebaran dan pengumpulan kuesioner kepada pelanggan sebagai sampel. Lalu uji kecukupan. Data dilanjutkan dengan pengujian validitas menggunakan software SPSS 15.0. Pada data yang telah terkumpul, jika data tidak valid, maka data perlu dibuang. Apabila data tidak valid, maka data perlu dibuang atau dihilangkan hingga terdapat data yang valid semua. Dan dilanjutkan dengan pengujian reliabilitas.
Jika data tidak reliable, maka kembali pada pengumpulan data. Jika data sudah reliable, maka dilakukan pengolahan data questionnaire. Data tersebut diolah menggunakan metode SERVQUAL fusi, yakni langkah pertama yang dilakukan adalah melakukan uji terhadap identitas pelanggan dengan SPSS 15.0, yaitu uji segmentasi, K-mean cluster, uji skirman, lalu uji crosstab. Kemudian melakukan analisis pada hal tersebut untuk melakukan perhitungan dengan metode. Hasil dan pembahasan. Yang pertama adalah analisis. Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, didapatkan hasil sebagai berikut. 1. Uji validitas. Pengujian validitas pada semua kuesioner, persepsi dan harapan responden dilakukan dengan bantuan software SPSS 5.0, 15.0. Dengan jumlah responden sebesar 100, maka DF sama dengan 100 dikurangi 2 sama dengan 98. Alpha sama dengan 5%, maka tabel validitas sebesar 0,197. Seperti pada tabel berikut. Ya, ini sebelah kanan pojok, yaitu hasil uji validitas persepsi pelanggan yang berisi 18 sampel dengan atribut A1, A2, A3 sampai E3. Hasilnya bisa lihat sendiri. Ini. Kemudian hasil uji validitas harapan pelanggan. Rata-rata berkesimpulan valid. Yang kedua adalah uji reliabilitas. Besarnya reliabilitas yang baik adalah 1, dan yang jelek adalah 0. Semakin besar yang nilai yang diperoleh, maka semakin reliable atribut tersebut. Apabila perhitungan tidak reliable, maka perlu ditinjau pada penyelesaian kuesionernya. Kriteria suatu data dinyatakan reliable jika nilai crown base alpha lebih dari R-table atau reliabilitas. Reliabilitas R-table sama dengan 0,197. Berikut adalah uji tabel, uji reliabilitas, persepsi pelanggan, dan harapan pelanggan. Kuesioner persepsi dengan kehitungan 0,945 kesimpulan reliable, dan harapan dengan hitung 0,889 kesimpulan reliable. Yang tahap berikutnya adalah diversifikasi dengan atribut 18, kemudian fungsinya ada 3, yaitu low, crisp, dan up. Dan ini hasil diversifikasinya. Sumbernya dari data primer FN yang diolah. Nah, ini adalah diversifikasi harapannya. Yang tadi kan diversifikasi persepsi, yang ini diversifikasi harapan. Sama seperti yang tadi dengan 18, fungsinya low, crisp, up. Dan ini hasilnya. Yang keempat adalah SERVQUAL per atribut. Berikut adalah tabel perhitungan SERVQUAL per atribut. Dengan nilai diversifikasi persepsi dari atribut A1 4,41 dan nilai diversifikasi harapan 3,35 dengan gap atribut hasilnya adalah 1,06. Data diversifikasi persepsi dan diversifikasi harapan yang diolah perangkingan dari nilai circle gap di atas. Hasilnya bisa dilihat sendiri. Berikutnya adalah analisa. Ini adalah perangkingan nilai SERVQUAL per atribut. Yang tadi kan perhitungan SERVQUAL per atribut. Nah, yang ini adalah perangkingan nilai SERVQUAL per atribut. Pada tabel di samping menunjukkan bahwa atribut dengan nilai negatif terbesar menduduki rank pertama, yaitu rank 12. Rank 12 ini perlu menjadi prioritas utama untuk dilakukan perbaikan dan peningkatan kualitas layanan. Nah, tabel ini merupakan perhitungan nilai SERVQUAL keseluruhan. Dengan rumusnya Q keseluruhan sama dengan P min E sama dengan 3,91 min kurangi 4,12 sama dengan min 0,21. 3,91 dan 4,12 diambil dari diversifikasi nilai persepsi
dengan nilai rata-rata 3,91. Kemudian nilai diversifikasi harapan dengan rata-rata 4,12. Kemudian tabel 11 merupakan perhitungan IKP, indeks kepuasan pelanggan. Dengan atribut sebesar 18, kemudian persepsi I, harapan P, skor S, skala 1 sampai 5. Dan totalnya adalah pada persepsi 70,36, kemudian harapan 74,11 dan skor 285,97. Ini rumusnya. IKP sama dengan T per 5Y kali 100. IKP sama dengan 285,97 per 5 kali dikali 74,11 dikali 100 sama dengan 77,17%. Dari pengembangan indeks kepuasan pelanggan menunjukkan bahwa pelanggan 7,17% puas akan pelayanan yang diberikan oleh kantor pos. Namun masih perlu dilakukan perbaikan kualitas karena dalam perhitungan nilai ServQual GAP keseluruhan masih menunjukkan nilai negatif, yaitu sebesar min 0,21 terhadap pelayanan yang diberikan oleh kantor pos Sidoarjo. Berikutnya pembahasan nilai persepsi pada diversifikasi menunjukkan tingkat kualitas jasa pelanggan yang diterima oleh pelanggan selama melakukan pelayanan pengiriman surat dan paket. Dari perhitungan nilai persepsi pelanggan mendapatkan nilai diversifikasi terkecil adalah D1 sebesar 3,73. Hal itu membuktikan bahwa atribut D1 menunjukkan rendahnya performa atribut tersebut. Dan yang mendapatkan nilai terbesar adalah E2 dengan nilai 4,89. Hal tersebut menunjukkan bahwa performa yang dimiliki oleh atribut E2 lebih tinggi daripada performa atribut yang lain. Selanjutnya adalah diversifikasi terhadap nilai harapan. Menunjukkan tingkat keinginan pelanggan terhadap kualitas jasa atau pelayanan yang seharusnya diberikan kantor pos. Dengan nilai diversifikasi harapan yang tertinggi adalah D1 sebesar 4,62. Hal ini menunjukkan bahwa pelanggan sangat ingin atribut ini diutamakan kualitas jasanya. Nilai harapan pelanggan yang terendah pada B3 sebesar 3,2. Artinya dalam atribut tersebut tingkat keinginan pelanggan rendah karena dianggap atribut B3 sudah cukup memenuhi harapan pelanggan. Lalu ServQual atau GAP per dimensi. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui besar yang kesenjangan yang terjadi antara nilai persepsi dengan nilai harapan pelanggan. Dan untuk mengetahui tingkat kualitas pelayanan yang diberikan pada pelanggan kantor pos Gedangan Sidoarjo. Dari hasil perhitungan ServQual, dimensi yang memiliki tingkat kesenjangan terbesar adalah atribut asuransi D sebesar min 1,0. Nilai ini menunjukkan bahwa terjadi kesenjangan yang paling besar antara persepsi dan harapan pelanggan. Dimensi ini dan dimensi empati adalah dimensi yang menjadi prioritas utama untuk dilakukan perbaikan dalam meningkatkan kualitas pelayanan yang ada di kantor pos. Kemudian diusul oleh dimensi yang berhasil sampai yang tidak. ServQual per atribut. Analisa ini dilakukan untuk mengetahui sebesar GAP yang terjadi antara nilai persepsi dengan nilai harapan pelanggan dan untuk mengetahui tingkat kualitas jasa pelayanan yang diberikan pada pelanggan kantor pos. Dan hasil perhitungan ServQual per atribut pada tabel di atas tadi. Bisa dilihat sendiri per pembahasannya pada ServQual GAP per atribut. Kemudian ServQual GAP keseluruhan. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui berapa besar GAP atau kesenjangan yang terjadi antara nilai persepsi dan nilai harapan pelanggan. Dan untuk mengetahui tingkat kualitas jasa yang diberikan pada pelanggan kantor pos Gedangan. Dari hasil perhitungan ServQual dan IKP menunjukkan bahwa pelanggan 77% puas akan pelayanan nilai ServQual GAP diberikan oleh kantor pos Gedangan Sidoarjo, namun masih perlu melakukan perbaikan kualitas. Karena dalam perhitungan nilai ServQual GAP keseluruhan menunjukkan nilai negatif min 0,21 terhadap pelayanan diberikan oleh kantor pos Gedangan Sidoarjo. Kesimpulan, berdasarkan pembahasan di atas,
pembahasan tadi. Dapat disimpulkan bahwa dari perhitungan IKP menunjukkan bahwa tingkat kualitas pelayanan diberikan kantor pos sebesar 77,17%. Hasil tersebut dikatakan puas, namun masih perlu melakukan perbaikan kualitas karena dalam perhitungan nilai SERVQUAL gap keseluruhan masih menunjukkan nilai negatif, itu min 0,21 terhadap pelayanan yang diberikan oleh kantor pos Gedangan Sidoarjo. 2. Untuk peningkatan layanan jasa kantor pos Gedangan Sidoarjo, maka pihak pos memerlukan respon teknis dengan dengan memperbaiki beberapa atribut yang menjadi atribut utama untuk dilakukan perbaikan dan meningkatkan kualitas jaminan. Dapat dilihat sendiri kesimpulannya. Lalu saran yang diberikan kepada perusahaan untuk meningkatkan kualitas jasa atau pelayanannya sesuai dengan prioritas perbaikannya adalah 1. Pelayanan kantor pos Sidoarjo perlu diupayakan tingkatkan kualitas lebih maksimal karena selama ini IKP menunjukkan kualitas sebesar 17%. Yang kedua adalah saran kedua yaitu pihak manajemen sebaiknya melakukan perbaikan terhadap atribut yang berada pada rang 1 sampai rang 12 karena atribut tersebut paling lemah pelayanannya. Yang ketiga adalah perlunya pengukuran kualitas layanan secara berkala dan kesinambungan agar selalu dapat memantau perubahan tingkat persepsi dan tingkat harapan pelanggan terhadap kualitas pelayanan jasa yang ada sehingga dapat meningkatkan minat pelanggan untuk menggunakan jasa kantor pos Gedangan Sidoarjo. Daftar pustaka. Terima kasih dari presenter saya atas tugas UAS Manajemen Industri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.